malaria. Dia tidak lama lepas itu anak tuan rumah kena malaria, tapi bagi dia obat tidak layan dia. Dan bila anak yang satu ini kena, mereka sama age, same age, they bring these children go to hospital Sandakan, but then the children mati. Dia mati kena tu malaria, tapi Apostle Jeepers still alive. Dan lagi dia pergi pelayanan, sudah yang kita nampak tadi itu dia pergi pelayanan, dorang letak dia satu tempat, dan tidak ada keperluan, tidak ada peralatan untuk masak, tidak ada elektrik, jauh dari perkampungan, di dalam tengah-tengah hutan. Dia hanya tinggal satu orang di sana, dia kena malaria sekali lagi. Nobody dares with him, just lay down there, tinggal tunggu mati saja. Tapi ada satu tiba yang orang di kawasan kampung yang dekat itu pergi hutan, pergi kebun, seperti pergi kebun, nampak dia, bawa di hospital kan saya? Di hospital. Bagi obat kan? Tinggal di rumah. Just macam itu saja. Tinggal rumah mereka. Itu rumah hutan, dia macam sulap-sulap, Bang. Zinc, itu tiada dinding, kayu saja. Kalau siang itu zinc panas, kalau malam sejuk. Dan saya tidur, mereka tidur campur dengan itu anjing kurap. Saya tidur apa kasar-kasar ini, saya tinggal itu anjing. Ya, so imagine because they use campur di sana. Lagi dia pernah accident 6 bulan dekat hospital kaki gantung. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Patah. Kena langgar. Dia tidak mati juga, lemas lagi. Dia tidak tahu macam mana dia punya nakal dulu, pergi mandi sungai, macam yang cerita tadi, dia punya testimoni, dia suka mandi sungai. Tidak ada orang di sana, tidak ada orang kabur, tidak berani. Masih kecil, I think 3 tahun. Dia punya jari saja tinggal di atas air tuh yang orang nampak. Sudah start tenggelam tahu. Sudah start tenggelam, tinggal jari, ujung jari, ada orang nampak terjun, selamatkan dia. Itu air dia tengah-tengah itu sungai deras, tapi tepi dia pusing. Saya duduk tepi itu jalan tanah, dia licin, orang lari siap shoot. Slip lah, like slippery kan. Jatuh terus ada orang selamatkan dia, syukur. I think it's like mungkin Tuhan kasih gerakan orang lalu di sana, nampak dia punya tinggal ujung jari terjun, selamatkan dia. Dan yang bukan juga saya cakap yang paling latest lah, tapi yang sudah ada modern sedikit waktu dia pergi Jakarta, kawan sayang. Pergi Jakarta. Dia pergi Jakarta, ngam-ngam waktu itu ada 99 kerusuhan di Jakarta, Indonesia. So waktu itu mereka semua, kalau muka Cina saja mereka akan bunuh. Muka kan macam Cina juga. Dia ada di sana waktu itu. So dia ada di sana, mereka sudah itu tembok sekolah yang tempat Apostle Jeepers tinggal sudah roboh, tinggal masuk itu bangunan. Mereka sudah sembunyikan dia karena muka dia sudah putih waktu itu, muka macam Cina. Mereka sudah ketakutan, dia masih boleh relax tau. Saya cakap nanti saya pergi dapur, saya ambil itu kuali kan, kasih lapar semua. Tapi saya heran itu waktu Tuhan kasih tidur. Dia boleh tidur tau. Tidur. Itu bangunan sudah roboh tau. Itu semua rusuhan sudah datang bawa parang apa semua. Tiba-tiba nggak mau masuk tempat dia punya, tempat dia tinggal. Polis datang. Rusuhan thousand apapun runtuh. Sekali saya tengok di tingkap, saya lihat itu pasar Senin. Sudah habis terbakar. Terbakar semua. Dan on the way dia balik, ini tukang cerita nih ya. Sebab dia jarang tahu cerita benda-benda macam ni. Saya cakap your testimony so betul-betul luar biasa tahu. Dia tak tahu lah. Dia on the way mau pergi airport, mau balik Singapura. Kereta semua habis terbalik tahu di jalan raya, terbakar apa semua. Tahu lah kan orang sudah rusuhan macam tu, airport of course penuh. Semua Chinese semua orang kaya-kaya sudah ada di airport. Airport pun sangat pack menurut cerita dia. Dan orang mau beli tiket sudah semua begini bagi di counter. Tak apalah berapa ribu harga tiket pun tak kisah, yang penting keluar dari Singapura. Dia tak ada duit yang penting keluar dari Indonesia. Tapi dia tak ada duit sebab dia punya tiket sudah burn. Sebab itu urusan dia punya tiket sudah burn. Dia hanya berdiri tak tahu mau buat apa. Orang kaya semua sudah bagi duit, mau masuk kapal semua sana.
Dia berdiri saja. You know what happened? Yang pekerja di counter, you, come here. Panggil dia. Tanya saya mau pergi mana? Where you go? Singapore. Check in. Wow. Kamu tengok. Tak ada bayar, tak ada. Saya bilang kau punya testament ini. That's why kalau dia, dan saya pikir saya tidak heran kenapa dia sudah begitu lama sampai hari ini, macam mana orang hentam dia pun, siapa hentam dia pun, dia masih on fire to continue the ministry. For me, I still take for granted, doing ministry because I never experienced apa yang dia sudah lalui, saya tidak pernah experience. So kita likely yang take for granted lah everything. Tapi bila sudah lalui semua yang macam ni, then we understand. Okay, I know kenapa Apostle Jipo begini. Dia punya strong will, dia punya fire, tidak pernah. Even though so many things, so many sounds, so many voices yang come like pressure, like to kasih dia mati dia punya api, dia still on fire, dia still gerak terus. Haleluya. Kasih semua, kasih. Amin. Jangan takut. Jumpa setan pun jangan takut. Amen. Okay. That's all lah for me on behalf. Banyak lah yang banyak lah. The latest itu manusia, itu the danger. Pilates itu jumpa setan, segala setan. Yes. Itu ada lagi, ada itu betul-betul karena masuk dalam YouTube. Banyak, saya kasih private karena ramai orang komplain. Ya cakap saya sesat, takut. Karena the devil tried to kill him, but they cannot. Jadi sekarang our turn lah to fight them. Oke. Jadi karena itu cerita saya, kasih singkat nanti. Kalau kasih habis sekarang nanti habis cerita. Ya, sudah habis juga. Sudah habis juga sih. So kita ikut seperti jadwal. So there's many surprises. Setiap orang punya cerita, ya. So dia pernah lost di Korea. Dia lost betul-betul di Korea. Tiba-tiba orang hantar orang Singapura. Itu kan nanti ini sorry. Di sini she mention tuh itu macam apa dia angkat 3 orang masuk kedai, so dia suruh beli, saya mana mau beli, saya ada tim, jadi saya kejar, ada 1 orang pakai baju, kawan saya pakai baju merah, saya kejar dia sampai tengok orang lain habis. Itu penuh sekali di street itu, so habis lah. Saya kata relax tenang. Ya, tulisan itu semuanya kebanyakan Korea. Saya telepon tempat ini kampus kursus, mau telepon di tempat office pun tidak ada. So saya kata wah ini betul-betul just ikut jalan saja, ikut Roh Kudus jalan. Dan thank God ada satu grup, we know you, dia bilang. Wah saya tengok mereka grup kampus kursus dari Singapura. Wah, thank God, so, mereka yang bawa saya pulang. Dia bawa saya makan, sushi, bawa makan saya pulang. Kalau tidak, jadi orang sudah. Opa. Ya, oke. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, ikut jadwal kita. Harap masih ada masa. Kita ada guest di sini, tetamu kehormat dari Tuhan, ya, Sister Wani. Wani di sini ambil maju depan untuk share apa yang Tuhan beritahu kepada Sister Wani sampai ke susah-susah dari Amerika datang. Di sana pun boleh juga. Ya, sinilah supaya kami boleh tengok. Sini. Oh ya, sini. Because aja. Kenapa? Sini di Korea? Ya. Tinggi pula kok sertifikat mau rendah. Saya duduk di Zoom. Shalom semua. So glad to be here, dan seperti yang dia katakan, mana tahu saya susah tentang sini. Sebenarnya saya susah karena ini adalah panggilan Tuhan dan Tuhan menyediakan semuanya. I don't even use any
So God is prepare everything. It's not that saya cuma mau banggakan diri, but I want to, because I'm proud to have God like Him. That is Jesus. Hallelujah. So Tunggu saja Pak, kasih klip dulu dia Pak. Oh, okay. Ini mau cerita masa silam ke mau cerita perjalanan datang sini nih? Cerita yang waktu nenek kau Yang mana satu? Apa yang how God transform you, Right. sampai. Okay, saya dilahir baru sebelum saya pergi ke US. I think 6 years sudah dilahir baru, and then baru saya pergi ke US, and I'm already married there for like almost 3 years now. So that is my third marriage, right? So jangan buat macam tu, that is not good, ya. Ya, jangan buat macam tu kerana memang tidak bagus, okay? I'm not encouraged because ya kita semua tahu. Okay. Pendekkan cerita kerana the other two marriage sudah gone, so sebab there's no Jesus in it, right? So and then saya ingat saya berkahwin dengan orang di situ karena saya yang mau tadi. So I don't know rencana Tuhan sebenarnya. So after I go there, then baru saya tahu yang itu adalah rencana Tuhan. So saya punya background adalah, saya cerita sikit lah. Okay. Saya punya background, saya seorang minum, dadah, ecstasy. I am the mommy in the pub. Okay, saya jual perempuan. Yeah. Saya tidak bangga, but I'm bangga kerana saya sudah ditransformkan oleh Tuhan. Yeah. Why? I don't even feel ashamed to share this kerana saya merasakan I'm so proud yang Tuhan yang selamatkan saya tadi. Amen. So saya very teruk in dada, very teruk in minum. Saya harus minum 1 stout tu sebelum tidur. Ya, and then selalu minum wine, 1 paket rokok 1 malam, 3 paket. Ya gitu-gitulah. Kalau tidak dapat rokok macam ni, dia pakai hidung lagi. Seteruk macam itulah. So pendekkan cerita tadi, I am very nightclub punya person lah. And then saya pergi ke situ, that's why saya punya marriage yang sebelum tu sangat rosak kerana bukan orang lain tapi sendiri merosakkan diri sendiri, ya. Okay. Pergi ke US, so saya katakan dengan suami saya, ada satu kali ni kami dua bergaduh. Saya cakap, alah semua lelaki sama sajalah, semua main perempuan lah, gitu-gitu kan. So sebab saya fikirkan saya punya kisah silam yang dulu, and then saya samakan orang semua sama saja. So saya punya suami cakap dengan saya satu saja, dia katakan, adakah kamu melihat kamu punya suami yang lain tu masa makan dinner time, dia preach gospel dengan dia punya anak. And then I keep quiet. Tapi masa tu saya belum dibentuk, hati saya belum dipulihkan lagi masa tu kan. So saya cakap, saya diam saja. Kamu exchange saja. Saya cakap macam tu dengan dia. But he is the different man that I met. Saya tidak pernah melihat seorang lelaki kalau dinner time, he preach gospel masa kami orang dinner. Ya, dia akan sharing firman Tuhan masa dinner. So even kami orang tengah makan, dia tidak makan. After dia habis, tapi short punya lah. After dia habis, baru dia makan. So I never see a man that in my life lah, tapi saya tak tahu yang lain. So dari situ tadi saya melihat sesuatu, tapi saya keep quiet. Ego bah, manusia ego kan. So saya put ego juga. Right, saya keep quiet, saya melihat. And then from there, saya sudah join dengan GAPM. Saya join GAPM I think last two years. Last 22. Yeah, and then saya kena GAPM pun daripada Marta, saya punya niece. 我大姐的女儿 Yeah, okay. Right. Chris. Hello. Kan. No. Dia baru masuk tadi. Saya nampak dia dekat Zoom saja. Dia was, siapa ini macam kenal? Yeah, never see. Okay. Marta di luar. Ada di luar. Ya, dia outside. Tidak, dia jaga anak. Dia jaga baby. Okay, and then dalam proses saya join dekat GAPM, and then masa saya join Supra, di situ saya melihat saya punya gift tu sudah terkeluar. Sebelum ni kalau saya refer balik,
saya selalu dapat mimpi ataupun saya ada mendengar sesuatu tapi tak faham. Saya tak faham. So after saya join GAPM meeting every Tuesday tu, dia tak nampak lagi. Kerana dia semua general banyak kan. So dia masuk intercessor mula-mula dekat doa supra. Saya semangat. Masa nama saya masuk intercessor supra tu, saya cakap, "Aish, bangganya saya." Tapi sebenarnya tadi kan, saya yang suruh orang masukkan nama saya. Tak pada malu. Ya. Kalau orang lain kan dia orang mau teks, kamu mau masuk? Tidak, masukkan saya please. Dia punya api tu sampai macam tu. Saya rasa sebelum tu pun sudah terima api dari opposite people lah. Ya. Okay. And then sebab itu dengan dia ada satu kali macam tu. Saya tunggu orang masuk, tidak ada kasih masuk. Saya, tolong masuk saya dalam sana. Okay, saya sudah masuk dalam sana. Di-upgrade lagi. Supra Warrior. Ada upgrade ini. Saya cakap. Lepas daripada Supra Warrior, dia ada satu spesifik untuk dia punya gift tu kan. Gifted. Dia akan keluarkan gifted tu. Dapat dengar, apa suara-suara begini kan, semua sudah nampak. Lepas tu dapat prophesy lagi. Mula-mula saya dengar, ini saya mau cakap kan, betul ke tidak saya cakap ni, orang saya ngomong gila ke apa ini kan. So ini orang tu cakap, macam mana kamu tahu background saya? Oh ini betul ini tu. Ya. Ya, okay. Alright. Pelana Jaya potong jalan. So mula-mula the first person yang saya prophesy to is Apostle Cipa. Masa tu dia mau pindah ke sini. So kami orang doa, masa dalam supra doa-doa, dia tanya, "Okay, kita doa dulu bagaimana ini semua. Saya tidak tahu di mana anak saya akan sekolah nanti." Okay. Belum lagi mau berani mau kata bah, semua tu walaupun api-api tadi semua tu memang yang saya siapa lah saya kan. Cuma api saja besar. Ini masih mau kecil-kecil kan. So saya sudah dapat satu, dia kata anak dia sekolah di mana. Saya sudah dapat Kelana Jaya. Saya dengar Kelana Jaya. Saya mau sampai. Sudah closing prayer. Bila saya mau sampaikan ini ya? Okay, jumpa lagi. Tutup Zoom sudah. Bila macam mana saya mau sampaikan ni? Ataupun ini betul ke ini? So, tapi saya punya hati tu kuat mau sampaikan kan. So saya message dia. Apostle, Kelana Jaya. Okay, kalau macam tu, and then kita tengoklah dia cakap. So after 1 month. Sebelum tu pun saya sudah fikir, alamak, dah lah prophesy first kali. Prophesy untuk presiden lagi tu. Kalau tidak betul nanti malulah. Saya cakap, ini orang gila kan. Sekali dia mesej, tidak lama lepas tu dia mesej saya, "Sis, ini untuk menguatkan kamu dan juga pelayanan kamu dalam GAPM." Dikatakan, "Ini betul anak saya disekolahkan dekat Kelana Jaya." Oi, betul lah. Ya, itu lagi membuatkan saya api-api. Betul lah pada hal itu hari. Itu memang suara Roh Kudus lah itu. So from there onward saya start mulai mengenal suara Tuhan itu kan. Mengenal, kalau yang bukan daripada saya, kenapa suara begini? Di situ saya boleh mengenal sudah. So from there onwards, lepas begitu mulai dapat melihat, mulai dapat begini-begini. So it's very fast for me. Tapi apa yang saya pernah cerita dekat sini semalam, kami orang pun ada worship sini semalam. Saya cakapkan pertumbuhan saya itu kerana terlalu cepat, mungkin juga dalam first season yang betul, the right season, the right platform, and then the right person that you are been kena bimbingan. So everything in the right, and then dia sekali pam. Dan begitu saya sendiri pun boom. So itu bukan kerana saya lah, but is Tuhan begitu mengasihi saya, dan terus saya faham panggilan itu tadi. Saya mengejar, I'm pursuing my calling to God, but I'm not pursuing my calling kerana untuk mengagungkan saya, kerana ya begitu kan, tadal. Ya kan, so saya hanya mau mencari Tuhan saja. Ya, saya walaupun tinggi tapi hati saya rendah, ya begitu. Ya kan, itu yang kita mau, jangan kita pendek hati tinggi. Ya begitu. So
Itu dia terima semua diambil impartasi yang lucu-lucu diambil. Ya, kan? And then, okay, saya mau cerita sedikit tentang sebenarnya suami lah. How discipleship from Pastor Peter and Apostle Jipa will change me in my relationship dengan suami. Saya seorang yang sangat pemarah sebab dulu pemabuk kan. Saya pemarah, jealous. This is biasa lah dalam keadaan orang night club. And then sensitive. And then apa lagi satu tu, biarlah dia. So, and then dalam hubungan kami dua tu kan, masih juga suami saya ni tidak percaya dengan orang yang berbahasa roh. Okay, berbahasa roh, saya tidak bahasa roh pun dia tidak percaya. Adalah saya cakap joking saja. Bahasa roh lepas tu dengan yang mula-mula dia katakan, I cannot pray with speaking in tongue people. Okay, I don't use my tongue, I use my lips, can or not? I said. So dia pun cakap tidak lah. So he don't really believe. Dia cakap, I don't know you pray to God or you pray to the other side God. Wow, I was so sad. Dia cakap, apa? Sampai saya tidak mau cakap dengan dia, saya masuk dalam kloset, bawa saya punya bantal. Tuhan, saya cakap, kenapa orang Kristen ini semua ini macam, saya cakap, kamu bawa sini ini tengok dengan orang Kristen yang macam ni. Dia pun preach anak dia masa dinner, kenapa dia tak boleh terima bahasa roh, kenapa dia tahu gini-gini. Almost a year saya pray untuk saya punya suami. God changed my husband. God changed my husband. Bapak sekali saya ada, God changed me. Why not my husband? And then Tuhan letakkan dalam hati saya, kalau saya change you punya husband, you still have your behavior. Because I am the wife, I have to submit to my husband. So di situ saya melihat sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan, kita mau manusia, kita ni manusia mau mengubah orang. Sebenarnya kita ni ubahlah. Sebenarnya puji Tuhan lah sebenarnya itu di situ kan. So kerana di mana kerana kita ni yang berdoa untuk orang tu kan. Karena Bible juga mengatakan firman Tuhan. Tuhan jadikan kita ni alat dia dan landasan untuk menyalurkan kuasanya. So when the power of God is come upon of me, hear my prayer for my husband, right? Sekali roh tu turun. Wani, something wrong here. I need to clear this one first, Then this one can go to your husband, right? So dia roh tu turun, and then dia clear dekat sini dulu, and then dia baru pergi clear dekat suami saya. Di situ saya faham. Okay, Lord, now I know. Because I'm a wife, I have to submit to my husband. So saya melihat sekarang breakthrough, suami saya pun sudah ada masa GAPM hari itu, ada Tuesday, sama duduk dekat meeting. Oi, puji Tuhan. Lepas tu yang paling best dia cakap dengan dia punya anak-anak. Kalau kamu orang ada bahan doa, bawa si Wani itu berdoa. Ya, dia punya doa powerful. Saya cakap, tidak, Tuhan kita yang berkuasa. Saya cakap, waduh. So di situ mereka satu persatu. Saya tidak menginjil saya punya anak. Lepas saya sudah dibentuk, saya tidak menginjil mereka. Tapi yang menginjil mereka adalah kehidupan saya. Dan mereka, di situ testimoni saya selalu share dengan saya punya tim. Saya cakap dengan dia, if you too struggle to menginjil yang lain, change yourself first. That is the best gospel that you can share to other. You don't have to talk. Kamu tak payah bercakap pun. Let your life. Yes. Yeah. We are the one that have to be changed first. So we don't have to talk. So when people look at us, they will change. Hey, Wani, kau bagaimana selama ni? Cantik sudah. Macam tu kan? Ya. Gereja mana kau pergi dulu? Kau selalu, saya dulu, masa night club dulu, saya suka cakap FUCK. The first word, the second word, the third. Sampai habis cakap tu, itu saja. So, mungkinlah orang tengok. Orang tengok saya kan, hey, Wani, kamu dulu cakap ini. Kenapa hari ini cakap Yesus? So, nanti orang tanya, ikut saya lah pergi cari Yesus. Begitu. So people will come to us. We don't have to go for people. Like how we jual produk kan, kita jual produk, kita pakai dulu produk tuh. Apa
Sarah Joy, where you do you this one? See, because dia tahu di mana yang buat yang terbaik punya kan. Example, that's how it is. We make ourselves as the testimony, example to not only for community but actually for our family first. Ya, haleluya. Itu semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Oke, terima kasih Sister Wani. Tidak sangka pula dia jahat betul dulu. Aduh. Ya, orang macam begini pun ada juga. Ya. Saya pikir saya ini sudah teruk sudah. Tapi dia 3 kali teruk lagi. Ya. Saya 2 paku bintang, dia 3 bintang. Ini kami saja yang tahulah. So we thank God. Orang yang macam begini sudah kena reject. Kalau church tidak kena pakai punya, betul. Tapi di dalam Tuhan, God can use anybody. Ya. Apa dosa yang nomor 1? Mencuri, bohong. Tapi selalu orang cakap yang ini yang nomor 1. Ya. Bila dia separate, dia divorce. Terutama kalau melayani Tuhan. Ya. Dia sudah divorce dan masih lagi melayani Tuhan. Kebanyakan 99 church or 80. Kebanyakan say no. Ya, kalau Tuhan Yesus ada sekarang di sini, dia akan cakap, dia tidak setuju, tapi saya sudah mengampuni, jangan buat lagi. Ya. Dan tengok kalau dia tidak diubah, tidak dipakai oleh tidak beri buka, give her a platform to serve God, dia tidak akan sampai ke sini untuk bersaksi. Ya. Sekali lagi give glory to God. Oke, karena masa kita sudah singkat, yang terakhir saya berikan kedua terakhir itu Sister Dolly. Dia pun juga produk daripada Supra. Di sini ada berapa Supra? Oke, silakan ya. Tak ada lah. Ada peminat ya. Okay, shalom. All glory to God. Segala pujian bagi Tuhan. Yeah. Okay. So I born as a Punjabi. I accepted the Lord 14 years ago when I delivered my second son. I was a very staunch Hindu. Memang very strong in Hinduism. Doa idol Hindu and all that. Siap ada trans semua. Kalau tai pusam saya pun menari sekali pakai baju kuning. Very strong in Hinduism. But untuk saya berubah was not something senang. Okay, I very hardcore. Memang tak boleh. Tapi because my friend always invite me to church and I like my friend. Dia memang funny and all that. Her company, I love her company. Dia ajak saya ke gereja. Then the pastor always macam very funny from Singapore will come in. And when he comes, I'll go lah. Dia akan kata, because we are colleague and also friend while colleague. Jomlah datang church and the church very near to my house. So I akan pergi just suka-suka but the appointed time God touch me. I pergi orang worship angkat tangan pun saya tak angkat. For me like I respect all God are same. That concept, you know. All God are same. Now I know who are the one kan. So puji Tuhan, but the right time God touch me. Saya terima Tuhan Yesus. And 1 minggu I was restless. When God touch me was 2nd day after Good Friday. On Saturday they have evangelistic night. So saya pergi time tu pergi for prayer. And before nak pergi church pun macam kawan I cakap, datanglah. For me I'm having fight in the house and all that because devil know already that is your appointment time. And I couldn't come masa tu dengan husband ada issue and all that, tapi I dragged myself to the church. I duduk semua and then at the end anybody need prayer, pastor panggil altar call. So I kata just pray, just normal blessing. And when the pastor Leah said, I'm seeing God is touching you. And I fell slain. And then after I bangun and I ada macam satu suara inside me talking to me. And dia kata about am I worshipping the right God? Temple ada banyak God. Which one is your God? Macam a lot of voices coming and I jadi restless. That whole week until Sunday tu, every day ada je. And then when I'm trying to fight the voice, right? Macam sometimes we have 2 voice kan, the devil give us. So when I get the voice, it will tell me like, there's so many, in the Hinduism, you kalau sudah getting period, you tak boleh pray. And, mana you mau pergi kalau anak you dekat hospital. So, when that kind datang, then I justify, no lah, that one man-made law. Then flesh
what has happened in my life. Macam mana I was rejected when I was having menses and I'm desperate, I need God. They chase me out. Like, pergi, you cannot be here, you're dirty and all that. So macam, all that flashback. Walaupun I justify, cannot. Until one week, I told my husband on Saturday, tomorrow to Sunday, I say, I don't know who's this Jesus lah. I'm very restless. I want to try him. My husband may first reply, no, cannot. Kenapa dia tahu dia berfaith lah. Definitely I'll call him to church after that. So then after I say, no, let me lah. No, you'll force me to church. No, I won't force you. Don't worry. Let me go. So I went to church, and then at that day, I remember very clearly that I was really having my menses lah. I pergi church, I was sitting at the back. When worship going on, my eyes was closed, the glory of God hitting me, and then I'm shaking in the presence, and the same voice said, I created you. I remember I called my friend also, say, hey, I'm not clean, can I come to church? Hey, hello, please lah, come. And then God spoke and said, I created you how you are. Why should I avoided you this time? And the glory hitting me, I'm crying in the presence, and I say, that's it. This is God that I was looking for. And yes, praise God. And yes, transformation lah. Okay, character building lah. Of course, ego lah, selfish lah. All those things. God, betul-betul it was a work to be done. And like Sister Wani said, my life journey, because my family semua non-believer, kan? So I'm the only one. So my brother, many of them, it's because of my lifestyle. They said, see her, like, if she keep on talking about Jesus and her fruits in her life look good, why not? Let's try. So that makes, it comes. And then this brother, he also accepted, because I say, just try, and God has been so good to him, and God is also doing many things in his life. I praise God. Our life testimony, I cannot accept kalau one safe and the rest are not same, is because something we have to do. I agree with that. It's us. If you still same attitude, go back, fight, tak ada mercy and all, nobody want to, take you. I'm a Punjabi born, married to my husband. My husband is mixed Tamil and father Tamil, mother Punjabi. So I'm in a mixed marriage. Yeah. So my mother-in-law was a believer for many years. When we got married also, she was not happy because they say, oh, bukan Christian. And now I was the one came in, brought my father-in-law to salvation, my sister-in-law, the other sister-in-law, my now left for brother-in-law. Praise God for that. Yeah. So there was a hunger in me. I know it's only Jesus can do it. I praise God for all that. And with GAPM, I praise God because God was speaking network. You're going to get network, connect people. God is going to connect you. And true enough, I got connected to Pastor Jipa and Apostle Jipa and Pastor Sarah. And but I see them in revival wave. I say, I know, I think I'm Facebook friend with this apostle. Tapi, then they came to JMR. And I got to talk personally. And my calling is also, God has spoke many years back, is deliverance. So you will move deliverance. So, but you need mentor. Not everyone move in this ministry. So when I see them, they add me into JPM. And then after that, in Supra Warrior, baru I noticed that the gift is start working. So the gift was sitting inside of me. Before this, mungkin I was praying, like I can pray for my siblings and all that, sometimes they did say, but not confident. Tapi bila JPM, the platform given, asked me to speak, then I say, oh, okay, Lord Jesus, yeah, you are speaking. So I noticed the gifts start manifesting. So, and also I asked for impartation. I know many other gifts that is sitting inside will come out. That one confirm, yeah, amen. So that's about me lah, my short testimony. And all glory, I'm thankful for this platform, but I know that God is keep showing that it's going to soar. A lot of macam challenges will come. Enemy is not happy, tapi we know it's going to go very high. Yeah, amen. Thank you, Pastor. Oke, puji Tuhan. Surprise, tengok semua muka-muka surprise. Oke, banyak lagi. Ini baru dua. Oke, karena sudah jam 12 sudah, so kita close dengan Pastor Sarah Joy. Dia buat conclusion. Ya, jadi dia buat keputusan berapa markah lah dapat. Oh, dia suruh saya buat conclusion. Saya cakap dengan dia semalam, apa saya mau cakap? Kau cakap sajalah apa yang kau mau cakap. Tadi, actually saya pun tidak tahu ya ini meeting punya apa dia punya purpose, apa dia punya. Yang saya tahu
kita welcome Sister Wani. Tapi saya tidak sangka beli satu percuma, ada berapa percuma nih? Oh. Tidak sangka, ya. Ya berkat Tuhan itu selalu melimpah kan untuk kita semua. Oke. Apa yang saya mau sharing dengan kita? Tadi waktu kita berdoa yang opening prayer tadi, waktu tengah menyembah dan waktu saya minta api itu, sebab saya memang pelayanan saya dia melibatkan api dan malaikat. So saya minta api karena saya mau kasih clear dia punya atmosfer. Kadang kalau atmosfer tidak clear, kita susah mau doa satu hal, tapi doa yang ada kuasa itu satu perkara lagi. Semua orang boleh berdoa, tapi adakah doa itu ada kuasa? Kita boleh berdoa, banyak orang boleh berdoa, tapi adakah doa kita itu they can tembus sampai ke alam roh? Karena doa yang biasa-biasa dan tidak menembusi ke alam roh tidak ada efek, tidak ada impact, ya. So waktu kita berdoa, saya minta api karena mau kasih clear, dan saya minta api supaya Tuhan membakar kita. Seperti apa yang Apostle Jipe katakan tadi, kalau kita ada hari ini, setelah melalui banyak cabaran dan rintangan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. For me, it's macam hari ini satu breakthrough for me. Karena sudah beberapa waktu yang sudah lalu, saya dengan Apostle Jipe mengalami hal yang membuatkan kami agak down, ya, membuatkan kami agak slow sedikit, cabaran demi cabaran datang. Tapi bila kita menyembah dan api Tuhan itu menyentuh, menjamah, dan saya mulai melihat di dalam penglihatan saya. Biasa kita mendengar dari seorang hamba Tuhan yang biasa bergerak di dalam doa, mereka akan display, oke, saya nampak api itu dari sini, dia mulai memancar, pergi begini, kan? Kamu pernah nampak kah? Ada pastor yang display seperti itu. Benda yang sama saya melihat tadi. Bila kita berdoa dengan attitude yang betul, dengan kuasa, dia akan spark. Kamu tahu bila bateri dia begini, dia akan mulai spark. Oke, dia will start with spark first. After spark, dia can start the engine. Contohnya kereta, spark first then start the engine. Seperti itu yang saya nampak tadi. Banyak sekarang pertemuan doa. Tapi adakah prayer meeting itu dia betul-betul mengubah hidup seseorang? Itu yang kita mau tahu. Tapi seperti yang kamu sudah dengar, ini baru 2 yang kamu dengar. Belum dari si Ribka lagi. Kan sis? Wah, dia pun, saya rasa dia pun ada satu testimoni yang besar yang kita belum dengar. Nanti mungkin lepas ini kita boleh dengar dari dia. Macam mana Tuhan jamah hidup dia. Dan saya percaya dia punya gift juga diactivate di dalam Supra itu. Betul kan sis? Walaupun saya jarang sama-sama mereka, tapi saya boleh nampak dari luar, ya. Jadi untuk grup ini, saya percaya apa yang Apostle Jipe buat itu, dia mau kasih, kamu tahu kan Ami? Thank you, ada sangkut. Dia mau membentuk satu pasukan yang suami yang baik. Mau membentuk, kalau tidak, jangan. Lain kali saya cerita saya punya testimoni. Tuhan, saya rasa ya Apostle Jipe kenapa dia create ini grup, dia mau membentuk satu pasukan yang betul-betul bawa api itu. Oke, this nation di mana kita diletakkan, Tuhan pasti mau sesuatu kita melakukan untuk tempat di mana kita sekarang berada. Oke, untuk Malaysia. Kami dari Johor, Tuhan bawa pergi ke sini karena ada satu misi yang besar. Tapi kami tidak boleh buat misi itu sendirian. We need people. Kami perlukan orang yang dapat bergerak bersama-sama. On the way pergi sini pun saya ada kata dengan Apostle Jipe tadi, I need yang physically lah, yang betul-betul yang boleh bergerak bersama-sama dengan saya. Because these things, pelayanan ini dia perlu satu keputusan yang sangat bold, yang sangat, mau cakap boldnya? Ya, yang bold, yang berani, yang betul-betul sudah ambil keputusan, betul-betul mau terjun sama-sama. Because yang
ministry yang ini, yang doa dan peperangan ini, kita tidak boleh sambil lewat. The moment kita maju, undur, it's easy for the devil to attack us. So once kau terjun betul-betul. But don't worry, kita ada tim yang akan sama-sama berdoa and support you in a prayer. Ya, so apa yang kami ada, kami akan coba impart kepada orang yang siap. Memberi kepada orang yang siap. Dan saya nampak tadi ya, seperti balik kepada penglihatan saya tadi, api itu dia spark dari hati kita. It's all start here. Di dalam hati kita. Dia spark dulu, dan dia mulai terbakar. Dia terbakar, saya nampak lepas itu dia akan keluar. Dia keluar seperti ini, dia merebak. Nah, api ini walaupun dia tidak sebesar, kalau kita berkumpul dia akan besar. Tapi kalau kita satu-satu, dia tetap api, tapi walaupun dia dalam bentuk yang kecil, tapi bila dia landing satu tempat, dia akan membakar. Tempat itu akan terbakar. Sama seperti kesaksian Sister Wani, Sister Dolly, they change, even though dia tidak menginjil, ya, minister to their family yang personally punya, tapi their behavior, their character change, dan itu beri impact kepada keluarga yang berada di sekitarnya. It's same for us, di mana kita pergi, because their fire in their heart, dia keluar, dia manifest ya di dalam hidup kita. Our character also change. Dan bila kita pergi ke satu tempat, kita tidak perlu menginjil, tapi kita punya karakter sudah menunjukkan, dan orang lain akan melihat, apa nih, kenapa hidup dia berbeza dari orang yang lain. Nah, saya nampak api itu tadi, dia menyebar, dia berselerak, sudah keluar begini. Dan api itu hanya ada di dalam hati orang yang Tuhan boleh taruh di dalam hati orang yang betul-betul mau, yang betul-betul haus, yang betul-betul lapar. So are you ready? And are you willing to move together? Itu Tuhan tanya, adakah kita siap untuk dibakar dan membawa api itu? Dan saya percaya ini adalah musimnya untuk kita ya, bergerak di dalam pelayanan seperti ini. This nation really need our prayer. Kita punya negara sangat-sangat memerlukan doa-doa dari orang-orang percaya. Ada apa-apa lagi? Iya. Ya, itulah dia punya conclusion ya. Jam 12. Oke, beri give glory to God. Belum puas lagi. Nih. Ada siapa-siapa yang mau cepat pulang sini? Oke lah, done already. Oke, jadi selesai. Because apa secara join mention satu nama, jadi macam tidak pulang dia macam merasa mau menangis. Kalau tidak, ya. Oke, saya panggil nama ini Sister Rika. Walaupun dia belum masuk dalam grup war ya, kita ada grup ya war ya. Satu intercessor dan satu warrior. Ya, dia memang calon karena dia pun sudah nampak. Kadang dia tidak berani cakap, tapi dia suruh si Wani. Itu gift sudah activate lah. Iya, sudah aktif. Jadi si Wani kasih sampai sama saya. Bilang buat apa? Ada postman, direct sajalah. Dan ya, mari kita beri tepuk tangan untuk si Sarika. Untuk, oke, silakan. Untuk ya, Solda boleh nyanyi. Boleh nyanyi satu lagu. Oke. Hello, shalom, good morning. Okay, this is my first time dekat macam briefing macam banyak orang lah, selalu saya dengan Sis Wani saja kan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, apa saya mau share? You tidak tahu ibarat pastor. Berdegup saya. Okay. Apa? Okay. Okay. Actually, saya memang lahir Kristen. Okay. Saya lahir Kristen, and then
memang masa saya youth dulu memang saya aktif di dalam pelayanan, tetapi ketika masuk alam pekerjaan, so saya jadi sesat sudah, sesat jalan sudah saya, because saya kerja dengan MAS, Malaysia Airlines. Dekat sana saya bergaul dengan banyak pelbagai jenis orang, sebab macam masa kita bersekolah dulu kita macam masuk bandar, kita macam urusan masuk bandar lah orang cakap tu kan. Tapi actually saya tidak, masa tu saya masih budak bagus lagi. Cuma saya ikut mereka macam pergi pub, clubbing macam tu kan. But masa saya macam sudah kehilangan my ex tunang dulu dia sebab dia meninggal kan. So saya ada rasa kecewa hati because dia meninggal because of sakit juga. And then dari sanalah saya start saya pandai ambil beer, saya pandai ambil liquor apa semua. So start bergaul dengan orang budak-budak yang tak itulah. So that is my experience saya masa saya tu. So ketika saya dalam keadaan kegelapan macam tu, saya berkenalan lah dengan banyak orang lelaki. Tapi saya jenis yang setia, orang cakap lah, saya boleh katakan saya setia. Tapi saya dipermainkan banyak kali. Okay? Oh my God. Itu yang saya buat my life teruk lah. And I single mother dalam I think 6 years. And yeah, I'm sorry. I'm not ready actually. But, yeah, di mana masa saya dalam keadaan yang sangat teruk lah, memang saya banyak kali mau bunuh diri, depression, and saya tahu Tuhan selalu sayang saya. Saya tahu tu. Dalam saya berkenalan dengan banyak orang, saya selalu berkenalan dengan orang Muslim, because orang sekeliling saya banyak kawan orang Melayu lah, okay? And then now I'm also married with Muslim. My husband is Muslim, and then I have 2 kids with my husband lah yang sekarang. And what I feel masa sepanjang tempoh perkawinan kami dua sekarang is almost 10 years already. And saya berkenalan dengan dia 2 tahun sebelum kahwin, so 12 tahun lah saya mengenali saya punya husband. And then selama tempoh saya berkenalan 12 tahun lah saya di Hong Kong, saya di Jaya cakap kena jampi lah. So they control me. Because sebelum saya berkahwin dengan dia, memang saya tidak suka, berlangsung tidak suka dengan dia. This one is not, I bukan nak cakap menghakimi. This is my testimony lah. Masa tempoh itu saya memang tidak suka dia, tapi suddenly all my friends, family pun cakap, kenapa kamu suka tiba-tiba suka dia? Tapi masa tu memang saya sudah lost lah. And then saya bercinta, and then memang masa kita bercinta tu memang sangat-sangat best lah orang cakap kan, sampai alam perkahwinan apa semua. So that is start, saya rasa macam semua benda saya tidak boleh buat. Saya keluar rumah pun, even I go to my mom house, 10 minit tidak sampai 10 minit. Macam rasa panas saya. So I have to go back my own home. So my dad memang tahu masa tu yang saya kena tu, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia orang doa sajalah, my dad lah dia. So sepanjang perkahwinan saya tu, sebab saya dikontrol oleh my husband, my mother-in-law, banyak perkara saya berapa kali sakit, berapa kali muntah darah, itu memang happens. Saya banyak tengok perkara-perkara yang pelik di dalam rumah saya, tapi saya bukan McDonald, I tak faham. Saya selalu lihat mata-mata memandang saya lihat selalu ada budak kecil bermain di belakang saya selalu lihat nenek-nenek, kadang-kadang perempuan cantik, lepas tu jadi nenek, macam tu. But I don't know anything. So, balik cerita dalam keadaan saya itu kan, memang saya sangat stressful sebab saya ada 3 orang anak, and then saya handle sendiri. My husband selalu outstation, dia ada, ya kalau dia outstation sebab dia punya culture orang ni kan, dia boleh kahwin 4 kan. So, dia tidak kahwin tapi dia ada somebody else dekat luar sana. That is very, very, buat saya makin sakit hati. Bukan terlalu kepahitan lah dalam perkara ni. So, dalam banyak-banyak tu kan, memang saya ada bukti semua yang saya tidak tahu saya dengan siapa saya nak refer.
So I help my sister-in-law ataupun mother-in-law tolong saya untuk nasihatkan kan. Tapi terbalik pula cerita. Dia orang cakap saya buat cerita. Even though I have ada bukti apa semua. So bila keadaan macam tu saya tidak tahu macam mana mau cakap lagi kan. So saya terpaksa berdiam diri. Dalam keadaan berdiam diri saya stres. Banyak kali yang suara mengatakan bunuh diri dengan saya. Tapi bila saya mau cut saya punya ini, saya terfikir anak saya. Kalau saya itu, siapa mau jaga anak saya kan? So I don't want them suffer satu, and then saya tidak mau mereka tidak ada saya nanti my husband kawin perempuan tu macam-macam lah saya buat macam tu kan. So pendek cerita lagi, saya lahir baru tu. Di mana ketika saya lahir baru tu saya sudah mula-mula start, saya mula-mula tu saya banyak dengar voice. Memang saya dengar, saya selalu melihat vision-vision yang tidak betul. And then saya mimpi. And then dalam pertengahan saya sepanjang sebelum lahir baru tu memang saya selalu kena mimpi ular berapa kali, belit saya apa semua. Macam ada sesuatu roh yang timpa saya kalau tidur. So, sometimes I'm sorry to say this one. Sometimes I feel like doing macam how to say sebab my husband is not there with me seperti saya bersama dengan spirit lain. Macam I don't know, but I feel that one is my husband a few times already. But I feel like macam badan saya after I bangun pagi seperti saya macam sakit badan. So this is not normal, saya cakap. This is not normal. Even I go to Bomoh pun sampai saya cakap dengan Bomoh yang sebab di dalam hati saya ada Yesus sebenarnya. Cuma saya tidak how to say, saya percaya Yesus sebenarnya. Tapi macam mana kita cakap, kita tidak yes, kita tidak pandai mau itu kan. So lagi pun saya lama sudah tinggal saya punya itu. So lahir baru ketika saya lahir baru saya punya kawan tu masa PKP. Saya sangat sakit badan, betul-betul lengan badan, rasa macam I have to kena urut lah macam tu. So dia bawa saya dengan jumpa dengan ini pastor. Tapi masa tu saya tidak tahu dia pastor, saya ingat dia tukang urut. Sebab dia sudah sebab masa tu dia adalah sudah tidak pastor, sudah pension lah. So saya pergi, dia urut saya. Masa dia tumpang tangan tu kan, I feel ada satu, saya berbahasa roh bahasa tu, tapi bahasa roh saya tu adalah bahasa yang tidak bagus punya, bukan Roh Kudus, bahasa roh yang kita biasa pakaikan. So dia memanipulasikan saya. And then ketika dia tumpang tangan tu kan, a few minutes after that, saya terus start melawan. Dia punya cushion leather kan, saya macam ini sampai nampak saya punya garisan tangan saya tu. Dia punya tangan memang harimau, yes. Masa tu harimau, and then saya lihat ular semua lah keluar apa semua. Masa tu memang betul-betul saya mau itu dia lah terekam dia semua sampai saya punya kaki tu kena pegang oleh kawan saya. Kawan saya dua orang ni pun mereka dua percaya, tapi mereka dua tidak buat perkara-perkara tu. Mereka dua pun terkejut, tidak pandai buat apa-apa. So just we pray sajalah, and then release something lah, macam maksud dia tadi ada something tapi mau kena perlu lepaskan lagi. That is first time I terlepas lah. And then I mula-mula sana lah saya terima suara macam mau cepat, macam I have to cari Yesus. Saya mesti cari Yesus, mesti cari. Itu saja cara saya. The only way, saya cakap macam tu. So that is after a few weeks after that, I invite 5 orang pendoa syafaat dengan saya pergi rumah. Actually itu saya mau doa rumah saya, tapi kan saya perlukan pelepasan juga dulu kan. I thought kita mau itu doa rumah, tapi suddenly saya yang kena doa lagi. And then that time saya di doa duduk dekat cushion, pandai dekat lantai itu menjala seperti ular. Dari I think saya punya ruang tamu is macam besar macam ni lah, macam tu. And then muka saya semua gelap. Ada dia punya video, tapi yang pastor yang bawa kami orang ni dia suruh delete, takut dia kena spread viral kan, dia tidak mau. So itu yang perkara yang kedua yang saya terlepas, yang saya memang real in person rasa macam roh ular spirit tu pun ada dalam saya kan. So dia keluarkan. Itu yang so dalam perkara itu yang dia counseling saya. So saya carilah, Tuhan kalau betul-betul kamu selamatkan saya.
hantar orang yang betul-betul boleh melayani saya, biar saya tidak sesat lagi macam tu. So I go to church, and then I meet this pastor also lah. Banyak perkara yang saya itu memang ada satu yang saya belajar, tapi ada satu yang saya tidak berkenan apa yang dia share. Dia suka menghakimi hamba Tuhan yang lain. Tapi masa itu saya tidak itulah. Tapi perkara ini macam tidak selesa bagi saya, because I don't know that person, the pastor. Tapi bila saya mungkin cara Tuhan tu dia mau tunjukkan saya supaya tidak menghakimi orang lain juga kan. So Tuhan hantar saya pergi doa syafaat 9 o'clock sampai pukul 6. Dekat sana vision semua keluar in one night only. Saya melihat Tuhan pribadi Tuhan yang turun dari langit tu, dia datang dengan domba. Masa tu saya lihat. And then singa Yehuda, that's why I very like the Lion of Judah. Singa saya melihat. Ya ada. And then singa itu dekat Miri punya tulisan besar tu kan. Dia melihat Miri City masa tu. Masa tu sebelum prayer 3 malam tu. Saya melihat tu. And then I lihat api Roh Kudus tu memang sangat cantik dari wave dari Kuala Baram sampai Bakam lah. Masa tu saya tidak mengerti. Betul-betul saya tidak mengerti penglihatan semua masa tu. Tapi saya percaya masa tu Tuhan sudah memberi saya satu vision yang mata saya. Lepas tu saya balik rumah. And then saya berapi-api sampai saya video call dengan pastor, and then satu ada ibu rohani, saya satu kedua explain satu tentang I thought saya sendiri yang melihat, actually pastor itu ibu pastor ni pun melihat benda yang sama. Dia tidak beritahu dulu, tapi dia selepas selesai saya cerita tu baru dia beritahu, apa yang kamu lihat tu betul, dia cakap macam tu. So saya mungkin Tuhan dia masa tu pun saya belum percaya dengan nubuatan prophetic, saya belum percaya benda tu. I receive the vision dulu. So lepas tu saya berdoa dengan Tuhan, kalau macam ini sudah kau mau pakai saya, mau kamu lihat saya, beri saya pengertian, tapi saya tak tahu macam mana. Masa tu saya betul-betul mencari satu tim ataupun orang yang boleh membimbing saya ke benda-benda macam ni. So saya pun ingat saya orang gila ke saya ni macam tu. Sampai saya fikir saya orang gila. Betul ke saya ni macam tu kan? So that's why masa tu saya jumpa Melinda Tiong. Dia yang bawa saya masuk dalam kasih kurnia, dia bawa saya dalam PGPS dan masuk kepada Lion of Judah dulu, lepas tu JAPM. And then masuk JPM itu pun macam mau kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak kan, sebab di awal pagi kan. So lepas tu masuk dalam Supra. Everything is I start with Siswani lah, memang dia banyak mendorong saya dalam perkara ni, and then dia bawa saya. Dia sangat my testimony dengan dia masa saya mula-mula, sebab saya ada account Zoom, dia orang mencari account Zoom, actually itu yang kami dua start. Saya cakap, tidak, saya ikut kamu orang kurus, dia orang punya tu sampai 8 sampai pukul 5 petang bah. Terus ketua mereka, because semua ibu-ibu, so, 8 pagi sampai 5 petang. So from there, tapi macam saya kerjakan. Apalah, sebab saya account tu, saya pun tidak pandai mau bagi host co-host macam tu kan. I don't know how. So apalah saya dengar sejak apa mereka orang cakap. Lama-lama kan saya yang macam terimpresi lah dengan apa yang mereka orang buat. And then dekat sana lah saya start. This is my team yang boleh bagi macam counseling, boleh didik saya lah. Macam tu. Ya, Tuhan memang baik sebab dia, sebab saya yang meminta, dia menghantar masa tu juga. Masa saya masuk Supra tu pun saya takut masuk, betul ke saya mau masuk Supra ni macam kalau dia cakap alam roh tu tidak betul, macam saya fikir tidak betul sebenarnya, dibuatan apa semua tu saya tidak percaya. Tetapi bila siswa ni selalu buat nubuat dengan saya, betul juga. And then Pastor Miran pun cakap, ada satu pastor dekat Sabah tu dia selalu buat nubuatan kan, betul juga apa dia buat tu kan. So I start to receive lah, nubuatan tu apa TikTok apa, and then I start lah. And then bila I start tu, my vision tu pun semakin clear yang saya, itu adalah kerana Tuhan kita adalah baik. Itu saja. Thank you. Thanks.
Haleluya. Wow. Aduh. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, so sampai di sini. Ya, puji Tuhan. So sorry dia sometimes dia bagi yang English atau Chinese speaking kadang mereka cakap pakai Sarawak dialek dan macam kereta api, jadi kamu penting apa dia cakapin. Ya, Sister Wani dia suku Kenya, Sister Kayan, ya. Ya, sama dengan ya sama ya Kayan, ya. Oke, so kita mengucap syukur. Ini untuk introduction saja. Ini bukan first and the last, ada lagi akan datang. So, kamu tinggal impression how God can transform seseorang yang satu putri kelab, satu dia kawin yang begini. Itu saya katakan nothing impossible. Kita sudah bahasa sahabat cakap ampai-ampai Christian. We are Christian already. Ini orang dari yang sudah betul-betul lost tau. And God still can use them. Yeah. So God can use. Apalagi kita yang in the ministry. God can, itu dari kita saja. We want or not. Are you ready or not? To face. That means dia tidak ada challenge. Ada challenge, but God, the more challenge, the more God closer. Yes. And the more God will send angel akan bersama-sama. Oke, so sampai di sini kita mengucap syukur dan kita mau closing in prayer, ya, closing in prayer. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sangat-sangat baik. Thank you for the testimony, Lord. There is something, the testimony bring impact because that is a real and living testimony. It is not from books or from other people, but the experience by themselves. How God do great things in their life. From me, you change me, transform me. You transform Pastor Sarah Joy, and you transform this group. That God, the miracle is still active. Masih lagi berlangsung sekarang ini. The moment we tap to the power of God and we receive the miracle, we receive the power, and we can bring the power to many people. Thank you, Father God. We need a powerful Christian in this age. We need a powerful, a supernatural Christian. Whatever they say, it will come to pass. And wherever they go, the shadow, or even the word, and the way you look, it make the devil trembling, oh God. Thank you, Father God. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you for the supernatural meeting. Thank you for the supernatural people. And from this morning, from today, oh God, there's ada something in the spiritual realm, something in the spiritual realm. And we know the devil is trembling. The devil sudah takut sekarang ini. And Lord, you bind us in your love, your power that I release right now. I command, I give impartation. The Spirit as Sister Wani, Sister Dolly, Sister Rivka receive. And I want all of us to receive. And in the mighty name of Adonai Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach, I release the power of God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Fire. Receive the fire. 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 Fire! 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 Hallelujah! Receive! Hallelujah! 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 Receive the fire! Receive the fire! Receive the power! Receive the anointing! Receive! It is yours! It is yours! It is yours! The fire is yours! The anointing! The power is yours! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah. We seal this prayer. We seal this impartation in the mighty name of King of Kings, Lord of Lords. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. We pray. Hallelujah. Sama-sama kita katakan. Amin. Jadi
Jadilah menurut imanmu. Haleluya, haleluya. Dan saya memberikan penghormatan kepada Sister Georgette to say grace for the food. Actually, I want to share something. Oh, okay, okay. Yeah, just now when others Hezekiah prayed for you, you said 40 years. Yes. When you say about 40 years, you pray during the 40 years is a significant 40 years. Yes. Okay. So what I get is 40 years is already 40 years in the wilderness. Yes. No more there is Amen. already Amen. 20 years. Wow. You are in the land. You are in the land filled with flowing with milk and honey. This is the past is already gone. Now Yes. it's the time that you move forward, and it's the time that we will be able to see greater glory that you're going to bring Malaysia. You're going to make all this warrior is going to go more and more and more going up, and you'll see a new Malaysia is coming up. Yes. Lord, we just want to thank you and praise you that this is a divine appointment that you have made each and every one of us here, Lord. And I truly want to thank you and praise you, the Lord. You really fulfill the desire of my heart, Lord. I really wanted to see Wani in physical and see Maji in physical. I never know that you really bring a double blessing. And today Today I desire to see Wani, and many times I try to get Maji to come and to see her personally, and this is the time that, Lord, you honor the desire of our heart, Lord. And I truly believe, Lord, all the desire of our all of us here, Lord, we are serving you, that, Lord. We know that, Lord, that you will bless us, Lord, that this is the year of 2024, that we will march forward. We will see that, Lord, this is the year full of multiplication. This is the year full of your abundant blessing, Lord. Because we know this is the year 2024. It's another realm. It's another season, the Lord, that you open up the windows of heaven to pour out your blessing to each and every one of us, Lord. Because you know each and every one of us here are the chosen one. Many are called, but we are the chosen one. And we thank you and praise you, the Lord. We are the chosen one, and we want to be grateful, the Lord, that you have chosen us, the Lord, that you will equip us, Lord. And each and every one of us, the Lord, we will be able to activate in the gift of the Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. The time is now, the Lord. You are moving forward for your kingdom cause, Lord. You know, the Lord, there are so many hours are so plentiful, but we are short of workers, Lord. And now, Lord, we are gathering. We are using Apostle Jipper and Pastor Sarah Joy to equip the saints, to equip the workers, Lord, to move powerfully, not only to evangelize, but to move in the gift and activate the gift, Lord, so that we will move in a very prophetic way, and we will see things are on fire and ablaze, Lord, and everyone will be on fire. The fire will just come and just blare and burn here and burn there, Lord. It's because, Lord, the revival is coming to Malaysia. The revival is coming to Malaysia. The revival is coming. Yes, Lord. Yes, Lord. Fire. Fire. We thank you and praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. We just want to commit the rest of the time into your hand. We thank you, the Lord, for the food that has prepared. We thank you that you have blessed the hand to prepare the food, Lord. And we want to bless the food. The Lord, you know that, Lord, we did not know there's so many people here. And some of the food are prepared in a quantity, but we believe by faith, Lord, that you feed 5,000 is how you bless the fellowship. In Jesus' name we pray and ask. We go 7 times, and let the sound will remain in your heart. Amen. 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 Say.
8 ekor ikan. Yes, yes. Satu wing, all the food. Amen. Tambah. Oke, Amen. silakan. Ada air.